Perkenalkan, nama saya Sylvia Sepandra dari kelas A1 NIM 19104168440 mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Saya akan menjelaskan dan meringkas hasil kerja saya, yaitu dengan video pertama, peramalan yang mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang, karena bisa menunjukkan sebab akibat. Peramalan perlu dilakukan untuk memperkirakan seberapa banyak sumber daya yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kegiatan proses produksi secara efektif dan efisien, untuk mengetahui permintaan pasar dan untuk membuat keputusan dengan pemilihan metode yang tepat. Peramalan yang hanya berdasarkan proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan untuk peramalan jangka pendek menggunakan analisis deret waktu. Manfaat peramalan sebagai alat bantu untuk merencanakan yang lebih efektif dan efisien, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang, untuk membuat keputusan yang tepat. Ringkasan video yang kedua yaitu pengertian peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu dan lokasi yang dibutuhkan. Tiga klasifikasi peramalan, yaitu yang pertama peramalan jangka panjang, yaitu 2 atau 10 tahun untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Kedua, peramalan jangka menengah 1-24 bulan digunakan untuk menentukan aliran kas perencanaan produksi dan penentuan anggaran. Ketiga, peramalan jangka pendek 1 atau 5 minggu untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan keputusan kontrol jangka pendek lainnya. Tujuan peramalan menentukan kebutuhan dan ukuran kebutuhan pabrik. Kedua, menentukan perencanaan jangka menengah. Ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek. Karakteristik peramalan yang baik yaitu yang pertama, akurasi. Peramalan yang baik harus akurat. Keakuratannya dapat diukur dari kebiasaan dan konsistensi ramalan tersebut. Hasil peramalan sebaiknya tidak terlalu tinggi, terlalu rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, biaya. Peramalan yang baik juga harus memperhatikan masalah biaya. Biasanya biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan bergantung pada jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga, kemudahan. Penggunaan metode peramalan harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan, artinya penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Keberhasilan manajemen produksi. Yang pertama, produktivitas, menyangkut hubungan antara keluaran atau output dengan masukan atau input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Produktivitas adalah rasio dari beberapa output dengan beberapa input, sehingga produktivitas bukanlah merupakan ukuran dari produksi atau output yang dihasilkan, melainkan ukuran tentang tingkat penggunaan sumber-sumber untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kedua, kapasitas. Kapasitas produksi dapat diartikan sebagai jumlah maksimum output yang dapat diproduksi atau dikeluarkan dalam satuan waktu tertentu. Kapasitas produksi berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah produk yang dapat dihasilkan. Ketiga, kecepatan pengiriman. Pengukuran keberhasilan manajemen produksi juga bisa dilihat dari kelancaran pengiriman produk. Semakin cepat harus pengiriman barang dari lini produk ke lini pemasaran, maka menunjukkan semakin baik jalannya kegiatan produksi. Keempat, kualitas produk. Seringkali produk yang dihasilkan oleh kegiatan produksi pada waktu tertentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kualitas produk hasil
Kegiatan produksi dapat dijaga agar selalu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen melalui prosedur yang disebut dengan SOP. 5. Kecepatan proses. Kecepatan proses produksi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan produksi massal. Kegiatan produksi massal menekankan pada kecepatan pekerjaan dalam menghasilkan produksi dengan tujuan mengurangi biaya produksi. Keenam, fleksibilitas. Artinya perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk memproduksi bermacam-macam produk tanpa perlu adanya penambahan peralatan maupun pada sumber daya yang lainnya. Sekian ringkasan dari saya ucapkan terima kasih.